Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan OSN 2024 untuk pembahasan OSP IPA SMP 2017 bagian yang pertama. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya nanti bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman materi IPA khususnya fisika di SMP. Yuk kita langsung mulai. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 bagian yang pertama mengenai soal gerak lurus. Sebuah mobil yang sedang bergerak dengan laju 36 km per jam direm hingga berhenti. Selama pengereman, mobil mengalami percepatan tetap. Jika mobil berhenti setelah direm selama 5 detik, maka panjang lintasan selama pengereman adalah Oke, kita coba gambarkan dulu ini keadaan mobil sedang bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Kita jadikan meter per second ya, dibagi 3,6 jadi 10 meter per second. Kemudian mobil ini lama-kelamaan berhenti ya. Kenapa? Karena ada gesekan yang menghambat gerakan ini. Sehingga suatu saat nyampe di suatu tempat dan kecepatannya 0 dan berhenti. Dan ini ditempuh dalam jarak S dan waktu 5 detik. Pertanyaannya berapakah S ini? Ini soal GLBB, jadi saya akan cari persamaan yang ada S, yang ada V0, ada V, ada T. Ini adalah persamaan yang keempat dari GLBB, yaitu S dengan V0 tambah V per 2 dikali dengan T ya. Kemudian kita isi langsung saja besarannya, jadi V0-nya kita isi 10, kecepatan akhirnya kita isi 0, di rata-rata, kemudian dikali dengan waktunya 5 detik. 10 tambah 0, 10 bagi 2, 5 kali 5 berarti 25 meter ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah 25 meter. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017, soal nomor kedua mengenai hukum Newton. Sebuah gerobak yang mula-mula diam diisi dengan sejumlah batu-batu besar yang identik. Massa gerobak sama dengan massa 2 buah batu. Gerobak kemudian ditarik dengan gaya tetap sebesar 100 Newton berarah mendatar dan gerobak dipercepat 1 meter per second kuadrat. Dalam perjalanannya, 2 buah batu besar terjatuh dari gerobak dan ternyata percepatan gerobak sekarang menjadi 1,5 meter per second kuadrat. Berapakah jumlah batu besar mula-mula di dalam gerobak? Oke, saya coba akan gambarkan. Jadi ada sebuah gerobak, massa gerobaknya M besar, diisi beberapa batu, masing-masing massanya M. Kita misalkan X dulu ya nanti. Dan ini ditarik dengan gaya F sehingga gerobak ini bergerak dengan percepatan 1 meter per second kuadrat. Oke, baik, kita coba tuliskan dulu persamaan hukum Newtonnya untuk geraknya ini ya. Kita mulai dengan sigma F sama M kali A. Yang menggerakkan ke kanan itu tentu saja gaya F, jadi kita isi F. Nah, massanya adalah massa gerobak tambah massa batu ya, berarti ditambah dengan X kali M. Ini dikali dengan percepatan, dan percepatannya 1. Mungkin kita substitusikan dulu satunya ke persamaan sehingga kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini. Kita ganti juga M besar dengan 2M ya. Nah, dari sini kita kalikan ya, maka dapat 100 sama dengan 2M tambah XM. Nah, sekarang di tengah jalan beberapa batu atau tepatnya 2 buah batu dia jatuh, sehingga tentu saja gerobaknya akan dipercepat dari 1 menjadi 1 nilai yang lebih besar ya. Di sini disebut 1,5. Nah, kita tuliskan lagi hukum Newtonnya untuk gambar yang baru ya, sigma F sama M kali A. Sigma F kita isi F, massanya adalah M tambah X min 2. Jadi sekarang jumlah batunya berkurang ya, berkurang 2 buah, kalikan dengan M, kemudian kita kalikan semuanya dengan percepatan. Nah, di sini kita bisa menggabungkan atau kita menyederhanakan terlebih dahulu ya. M-nya kita ganti 2M seperti ini. Kemudian kita jabarkan. Ini 2M dikurang 2M habis, tinggal di dalamnya X kali 1,5, jadi 1,5 XM ya. Nah, baru sini kita gabungkan dua persamaan ini dengan cara seperti ini. Jadi 2M tambah XM sama dengan 1,5 XM.
Kita gabungkan jadi 2M sama dengan ini pindah ke kanan ya, 1,5 dikurangi setengah dikurangi 1 jadi setengah ya, sehingga yang kita carikan X nya, jadi X sama dengan 2 dibagi dengan 0,5 ya, jadi 4 buah. Inilah jumlah batu yang ada di dalam gerobak ini. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 3 mengenai kinematika. Sebuah benda bergerak lurus dengan persamaan gerak xt sama dengan 3t kuadrat plus 5t plus 10. Ini satu. Dengan x dalam meter dan t dalam detik. Jika benda bergerak dari t1 sama dengan 2 detik sampai t2 sama dengan 5 detik, maka besar kecepatan rata-ratanya selama selang waktu itu adalah berapa meter per detik. Ya, saya tuliskan persamaan posisinya. Ya, ini adalah persamaan posisi ya. Persamaan yang menggambarkan posisi benda terhadap waktu. 3t kuadrat plus 5t plus 10. Kita akan cari posisi pada saat 2 detik dan pada saat 5 detik. Jadi kita substitusikan x2. 3 kali 2 kuadrat tambah 5 kali 2 tambah 10. Kita hitung. Ini 2 kuadrat kali 3, 12 ya. Tambah 10 tambah 10, sehingga kita mendapatkan posisi pada saat 2 detik adalah 32 meter. Bagaimana dengan posisi pada saat 5 detik? Ya, kita substitusikan untuk T5 nya. 3 kali 5 kuadrat tambah 5 kali 5 tambah 10 ya. Dan kita hitung seperti yang tadi, ini 75, 5 kuadrat kali 3 tambah 5 kali 5, 25 tambah 10. Jadi kita bisa melihat X-nya adalah 110 ya, ini 100 tambah 10, 110. Nah, baru sekarang kita akan cari apa rumus kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata didefinisikan sebagai delta X, ini perpindahan ya, bukan jarak, dibagi dengan selang waktunya. Ini kecepatan rata-rata, Weber ya. Di sini kita sudah mendapatkan delta X ya. Delta X tidak lain adalah perubahan posisi dari sini ke sini ya, akhir kurang awal. Jadi nanti kita tuliskan 110 dikurang dengan 32 dibagi selang waktu ini terjadi dalam waktu 3 detik ya, 5 kurang 2. Kita cari, ini 78 dibagi 3, itu tidak lain 26, satuannya meter per detik. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah C, 26 meter per detik. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 4 mengenai usaha dan energi. Dari ketinggian tertentu, sebuah benda yang masanya 0,01 kg ditembakkan vertikal ke atas dengan laju awal 10 meter per second. Setelah naik 1 meter, lajunya menjadi 8 meter per second. Jika percepatan gravitasi dianggap 10 meter per second kuadrat, maka berkurangnya energi mekanik akibat gesekan dengan udara sekitarnya adalah, ya ini berarti yang ditanya adalah usaha yang dilakukan oleh kayak gesek sebenarnya. Mari kita gambarkan dulu keadaannya. Ada suatu benda pada ketinggian tertentu dari lantai bergerak dengan kecepatan awal 10 meter per second. Di dalam medan gravitasi G, tentu saja kecepatannya akan berkurang dan ternyata kecepatannya jadi 8 setelah menempuh jarak 1 meter dari posisi ini ke sini ya. Nah, kita akan menghitung usaha. Kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja. Kita mulai dari gaya berat. Kemudian ada gaya kedua, yaitu gaya gesek ya. Nah, jadi nanti gayanya cuma 2 ya. Kita gunakan teorema energi usaha untuk menyelesaikan ini ya. Jadi WAB sama dengan EKB dikurang EKA. WAB adalah usaha oleh semua gaya dari A ke B. EK itu energi kinetik B dikurang energi kinetik A. Oke. Kita substitusikan usaha oleh gaya berat tambah usaha oleh gaya gesek sama dengan selisih energi kinetik. Kemudian kita isikan gayanya MG, perpindahannya berlawanan ya, jadi minus, dikurangi gaya gesek, itu juga perpindahannya berlawanan dengan arah gayanya, sama dengan setengah MPB kuadrat dikurang setengah MVA kuadrat. Kita isikan M-nya 0,01 kali 10, G-nya, H-nya 1 ya. Dikurang gaya gesek setengah kali 0,01 kali kecepatan akhirnya 8 kuadrat dikurangi 10 kuadrat.
Kita sederhanakan ya, ini jadi minus 0,1 dikurang WF sama dengan ini 1/100 kali setengah 1/200, 8 kuadrat 64 dikurang 100. Maka kita bisa membawa WF ke kanan, kemudian dipindah ke kiri, tapi nulisnya kebalik ya. Jadi WF sama dengan min 0,1 dikurang ini kan negatif ya, 64 kurang 100 itu min 36 dibagi 200, berarti minus 0,18 dipindah ke kanan. Jadi min 0,1 plus 0,18 sama dengan WF. Jadi WF-nya 0,08 Joule. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang B ya, 0,08 Joule. Soal dan pembahasan OSP IPA SMP 2017 nomor 5 mengenai usaha dan energi. Dua orang, yakni A dan B, mengangkat beban yang masanya sama dengan laju konstan dan perubahan ketinggian yang sama, tetapi dengan selang waktu yang berbeda. Perbedaan itu menunjukkan bahwa jadi ini kedua orang tersebut, yakni A dan B, melakukan usaha ya. Nah, kita tahu bahwa massa benda yang diangkatnya sama, sehingga besarnya energinya sama. Yang membedakan itu selang waktu. Jadi artinya kecepatan bekerjanya berlainan. Kecepatan bekerja itu berhubungan dengan daya ya. Jadi daya itu adalah usaha yang dilakukan per satuan waktu. Jadi di sini waktunya berbeda, ya tentu saja energinya sama, tapi yang berbeda adalah dayanya, P-nya, yang merupakan laju perubahan energi. Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa karena perbedaannya waktu, maka perbedaan antara keduanya adalah masalah kecepatan bekerja, yang tidak lain adalah dayanya sendiri ya. Jadi antara A dan B itu berbeda dalam hal daya. Ketika waktunya kecil, berarti dia menghasilkan daya yang cukup besar, atau kecepatan bekerjanya lebih cepat dibandingkan temannya. Demikianlah pembahasan OSP IPA SMP 2017 bagian pertama ini. Nantikan video pembahasan selanjutnya untuk OSN IPA khususnya fisika. Jangan lupa ya untuk subscribe, share, komen, dan juga nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video terbaru lainnya dari saya. Sampai di sini, sekian dan terima kasih ya.